Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dan masih bersama untuk membahas mengenai tema mampukah RUU KUHP menjerat korporasi perusak lingkungan? Dan saya juga tidak sendirian karena masih bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Ada Bang Andreas Marbun, peneliti Indonesia Judicial Research Society. Kemudian ada berikutnya Mbak Marsha M. Handayani ya, yaitu peneliti ICEL. Baik, dan Mbak Marsha, Bang Marbun, sudah ada pertanyaan yang masuk melalui live chat YouTube Berita KBR. Karena selain kita disiarkan melalui 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua, kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan website kbr.id. Nah, bagi yang di Jakarta nih, mungkin sambil nyetir gitu ya macet-macetan, Anda bisa mendengarkan melalui 104,2 MS3 FM. Baik, ada pertanyaan dari Arif Kurniawan. Kategori korporasi perusak lingkungan ini siapa saja ya? Boleh dijawab mungkin dari siapa dulu nih? Mbak Marsha kayaknya nih. Silakan Mbak Marsha. Nah ini bisa siapa saja sebenarnya ya yang memenuhi unsur pasal tentang tindak pidana lingkungan hidup, baik itu misalnya tadi kalau kita ngomongin tindak pidana utama yang pencemaran atau perusakan gitu ya. Jadi banyak banyak sekali sektor perusahaan itu kan gitu, bahkan uh, nanti mungkin Mahbun akan menambahkan gitu ya sejauh mana pertanggungjawaban korporasi itu akan ditarik gitu, gak hanya uh, perusahaan yang benar-benar melakukan eks, industri ekstraksi saja, industri ekstraksi sumber daya alam saja, tetapi juga mungkin bisa sampai ke perusahaan terafiliasinya seperti itu sih. Oke. Kira-kira saya memberikan spoilernya biar disambung sama Maru, ini akan lebih seru kayaknya kalau Mahbud yang Baik. bahas. Iya, Bang Marbun udah nggak sabar juga nih kayaknya nih, udah pengen menanggapi ya pertanyaan dari Iya, salah satu pendengar kita. Artinya dengan salah satu pendengar kita yang sudah bertanya seperti ini saja, ini bentuk awareness ya dari masyarakat kita ya nggak sih soal ini. Silakan Bang Marbun. betul. Itu pertanyaannya bagus ya dari Mas Arief Kurniawan. Saya langsung jelaskan pakai RKUHP-nya langsung. Pokoknya RKUHP itu mengatur Boleh nggak pasal Bang Marbun 45. kita ngejelasinnya yang sederhana, Oke, sesimpel mungkin sederhana. ya. Oke. Oke, sederhana. Oke, siapa aja yang bisa kena? Mulai dari PT bisa, yayasan bisa, koperasi bisa, BUMN, BUMD bisa, bahkan badan hukum yang tidak badan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum semua bisa kena. Jadi kalau Mas Arief Kurniawan melakukan tindak pidana lingkungan hidup, tapi badan usahanya apa? Koperasi misalnya, atau misalnya berbentuk yayasan, ya tetap kena gitu. Oke, jadi RKHP itu sudah mengatur secara spesifik banyak itu firma, persekutuan komanditer, CV itu kayak ini loh, toko bangunan itu kan Hmm. CV Bangun Jaya gitu ya. Nah, itu bisa kena. Jadi semua udah masuk di lingkup RKUHP. Jadi harus hati-hati ya, semua pelaku usaha juga harus hati-hati. Gitu sih, Mas Rizal. Lalu Mbak Marsha tadi kan juga menyampaikan pertanggungjawabannya bentuknya seperti apa sih sebenarnya kalau dari korporasi yang melakukan pelanggaran ini? Oke, kalau ditanya pertanggungjawabannya pasti pidana pokok ya. Pidana pokok itu denda pasti, denda. Hmm. Dendanya minimal kalau korporasi setahu saya 200 juta minimal. Minimal itu. Tapi itu juga masih mengacu ke tindak pidananya lagi. Kalau diancam 7 tahun, seingat saya naik lagi tuh apa, karena kan korporasi nggak bisa dipenjara ya, Hmm. jadi dendanya aja yang dinaikin gitu. Tapi yang jelas minimal aja, kita ambil minimal aja 200 juta lah gitu. Itu ada di aturan di RKUHP, ada 200 juta minimal. Iya, saya bayangin kalau menjarakan korporasi seperti apa ya. Aduh, baik. Dan sekarang kembali lagi, nanti saya akan bacakan lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena selain juga melalui live chat YouTube, kita juga menerima melalui WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Sekali lagi 0812 118 8181. Baik, dan sebelumnya kembali lagi ke Mbak Marsha nih. Sebenarnya bagaimana sih ketentuan pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Ini seperti apa nih? Nah ini masuk agak teknis nih Mas. Kalau tadi kita ngomong yang abstrak gitu ya, adanya kemunduran pengaturan. Kalau Hmm. misalnya kita lihat rumusannya memang ada unsur-unsur yang tadi sudah tidak ada, bahkan jadinya di rumusannya sekarang cenderung melemahkan. Itu pertama
ada unsur melawan hukum. Ini dihidupkan kembali gitu ya. Tadi sudah dihapuskan di Undang-Undang 2397, kemudian dia muncul kembali unsur melawan hukum itu. Kenapa dia bermasalah pada pada Undang-Undang 2397 pernah ada suatu kasus yang membebaskan pelaku pencemaran gitu. Jadi ketika unsur melawan hukum ini ada, pencemaran itu diartikan sebatas melawan hukum material, melawan hukum formil atau ada tidaknya suatu izin gitu. Nah, apakah pencemaran itu ada izinnya atau tidak? Kira-kira seperti itu sederhananya. Nah, kebetulan di kasus tersebut ada suatu keputusan yang dianggapnya sebagai izin, maka perusahaan tersebut menjadi tidak dapat dipidana karena dia sudah memiliki izin untuk membuang limbah. Saat itu kasusnya adalah pencemaran Teluk Buyat di Nusa Tenggara. Dia didakwa dengan pencemaran laut akibat limbah B3, bahan berbahaya dan beracun dari tailing tambang Newmont gitu. Nah, dia dibebaskan karena tidak terbukti dia mencemari lingkungan dan memiliki izin untuk itu. Kedua, di rumusan RKUHP ini ada rumusan baku mutu lingkungan gitu. Bagaimana kita membuktikan adanya pencemaran? Itu dibuktikan dengan terlampauinya baku mutu lingkungan. Namun baku mutu lingkungan yang mana yang dilanggar? Yaitu baku mutu lingkungan ambien gitu ya, yang ada di sekitar atau media lingkungan, bahasa sederhana seperti air laut, udara, seperti itu yang dilampaui. Nah, ada lagi sebenarnya baku mutu emisi gitu yang di limbah-limbah pabrik itu masuk ke situ. Nah, yang diatur sebenarnya tidak jelas menjadi mana yang dilanggar gitu ya, apakah baku mutu ambien ataukah baku mutu emisi. Kalau kita merujuk ke pasal 98 dan 99 itu yang dirujuk adalah baku mutu ambien. Pelanggaran baku mutu emisi bukan tidak dipidana, dia dipidana, tetapi di ketentuan yang berbeda, yaitu pasal 100. Karena kenapa dibedakan? Karena tingkat kesalahannya dan ketercelaannya dan juga dampaknya terhadap lingkungan itu berbeda. Sehingga ya dibedakan, namun RKUHP tidak membedakan itu. Kemudian ketiga, kalau tadi kita berbicara tindak pidana utama lingkungan hidup adalah pencemaran dan kerusakan, di pasal 98 dan 99 ini diatur secara alternatif menggunakan terminologi atau gitu ya. Jadi bisa ada suatu kejadian nih, nanti penegak hukum bisa menentukan apakah dia pencemaran ataukah kerusakan ataukah terjadi dua-duanya. Tetapi di RKUHP diatur menggunakan dan gitu ya, secara kumulatif, artinya harus terjadi nih dua-duanya, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus terjadi berbarengan. Ini akan menyulitkan gitu ya, karena jarang sekali suatu kejadian atau perusakan lingkungan hidup itu terjadi secara bersamaan dengan pencemaran. Jadi akan sulit untuk jika hanya terjadi salah satunya saja menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya pidana minimum gitu, langsung pidana maksimal saja. Kemudian kenapa ini bermasalah? Karena hukumannya nanti jadi langsung bisa pidana maksimal saja atau pidana minimumnya gitu ya. Pidana minimumnya tadi Marbun mengatakan korporasi 200 juta minimal gitu ya. Kalau di Undang-Undang 32 dia ada tuh penyebutan sanksi pidana minimal. Pidana minimalnya adalah 3 miliar dan paling banyak 10 miliar gitu. Nah, kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup Undang-Undang RUU KUHP-nya hanyalah denda kategori 6, yaitu 2 miliar kan. Nah, ini juga jadi sanksinya lebih rendah daripada Undang-Undang 32 gitu. Ini makanya menjadi masalah sebenarnya dalam penegakan pidana lingkungan hidup gitu, Mas. Jadi potensi melemahnya penegakan hukum pidana lingkungan ini masih terjadi gitu ya, masih berpotensi tinggi gitu ya, Mbak ya. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan nih, Bang Marbun, dari apa yang sudah dijawab oleh Mbak Marsha? Enggak sih, poin itu emang Marsha lah, kalau itu udah lingkungan hidup mah udah. Udah Mbak Marsha banget ya. Baik, kalau sejauh ini beberapa kasus yang sudah terjadi gitu ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Mbak Marsha ini menarik banget ya. Ini
sebenarnya kalau hal ini terus terjadi di Indonesia, sebenarnya dampaknya yang paling dirasakan di masyarakat apa sih sebenarnya, Mbak Marsha? Mungkin ini boleh di-share juga kepada masyarakat supaya tingkat kesadaran di masyarakat juga semakin tinggi dan ikut mendorong tentunya ya. Nah, dampak terjadinya kerusakan pencemaran lingkungan hidup itu nggak hanya dirasakan generasi saat ini atau orang-orang yang hidup saat ini juga gitu Mas, tapi bisa juga dirasakan oleh nanti anak cucu kita gitu ya, generasi berikutnya. Jadi dampaknya tuh bisa panjang, nggak hanya saat ini saja. Beda kalau misalnya kejahatan pencurian gitu, barang kita dicuri, diambil orang, pada saat itu kita grieving gitu ya, sedih, hilang, tapi mungkin kita akan bisa mencari benda yang sama gitu. Nah, tapi kalau lingkungan hidup itu ketika dia terjadi, jangka pendeknya saat ini tuh orang-orang yang masyarakat yang berada di sekitar situ saja ya bisa menderita penyakit, mungkin dia gatal-gatal, atau misalnya dalam kasus kebakaran hutan ISPA kan banyak sekali. Kemudian nelayan juga jadi susah memancing, kehilangan pekerjaan seperti itu Mas. Nah, jangka panjangnya penyakit, misalnya penyakit tadi. Penyakit itu nggak hanya di saat ini saja tapi ISPA, tapi bisa long term kan, bisa kayak jadi TBC dan berubah dan akhirnya berujung kematian gitu. Jadi mengerikan sekali sebenarnya. Jadi janganlah kita mewarisi kepada anak cucu kita ya yang akan datang itu dengan hal yang negatif itu tadi. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali nanti. Sudah ada juga pertanyaan yang siap saya bacakan terlebih dahulu, nanti ditanggapi setelah jeda iklan. Ada dari sebentar, ya banyak banget. Meini Gescita. Siapa saja yang dipidana jika terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan? Makasih, saya dari Manado. Meini ya. Baik, nanti akan ditanggapi ya setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.